Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman praktikis bekam atau yang pasien bekam. Saya hanya mengedukasi, dan saya di sini juga ingin memperkenalkan bekam THO atau bekam terapi hisap oksidan, dan saya juga memperkenalkan pulpen THO. Penampakannya seperti ini. Ini yang sudah dimodif. Dan yang sebelum dimodif seperti itu. Nah, yang pada umumnya yang pasti kalian pada tahu mereknya Samora. Dan kenapa pulpen ini dimodif? Karena kita contohkan. Misalnya contohnya seperti ini, kepalanya seperti ini. Terus ini pipa stainlessnya digabungkan seperti ini jadinya. Nah, terus kenapa dikasih pipa ini? Supaya contoh, nah, biar permukaan kulit itu tetap stabil, ya kan, dan jatuhnya jarum tetap pada umumnya terukur hanya saja tembus sampai ke 0,1 mm, yaitu hanya sampai ke kulit epidermis, tidak sampai ke kulit dermis. Dan pulpen ini ditemukan oleh Bapak Rahmat Kurniawan, dan beliau pernah belajar berguru bekam kepada Dr. Azib Susianto SE rahimullah. Nah, prakteknya bekamnya Dr. Azib Susianto SE rahimullah yaitu menggunakan pisau operasi dan menggunakan sayatan, tetapi skala besar adalah sayatan atau tusukan jarum itu tidak boleh tembus sampai ke kulit dermis, hanya sampai ke kulit epidermis. Dan Pak Rahmat menggabungkan tekniknya dari Dr. Azib Susianto SE rahimahullah akan menggunakan pen bekam ini dan dimodif seperti ini. Dan gimana di sini juga saya ingin menjelaskan gimana cara pemasangan jarum bekam di pulpen bekam THO. Pertama, misalnya ini kita kencengin mentoknya di mana, mentok. Nah, ini harus sejajar, ini harus sejajar seperti ini. Apabila ini tidak ada, misalnya longgar, ada di sini misalnya. Nah, ini karena sini sudah mentok, ini misalnya longgar di sini, kita samakan seperti ini. Baru kita kencengin. Karena apa? Setelah nanti ini dilepas, ini menjadi patokan. Nah, misalnya contoh sekarang kita pemasangan jarum. Nah, jarum seperti ini. Mungkin belum bisa melihat ya. Saya bikin seperti ini contoh. Jarumnya itu seperti ini. Panjangnya di sini, pipinya seperti ini. Nah, itu harus sejajar dengan ini. Ini panjangnya jarum yang ini harus sejajar sama ini. Jadi ntar tekniknya itu kita hanya mengambil sedikit, masuk ke jarum segede gini. Jadi hanya 0,1 mm kurang lebih, tidak sampai ke kulit dermis, hanya di kulit dermis. Nah, habis itu baru kita pasang. Mentoknya di mana? Pasti pas sejajar sesuai dengan yang di sini. Nah, kan pas kan? Ini panjang ke sini seperti itu. Dan sebelumnya ini saya juga tidak mau memvideokan, tapi saya lihat banyak kesalahpahaman atau di dalam dunia bekam. Jadinya kayak di channel sebelah itu ada semacam anjuran atau larangan itu bahwa yang mempunyai riwayat penyakit ini atau ini tidak boleh dibekam, yang ini nggak boleh dibekam. Berarti
pertentangan itu dengan hadis. Sedangkan bekam ini adalah anjuran atau pengobatan Rasulullah, dan Rasulullah sendiri menganjurkan seperti dalam hadisnya fil makna telah mengabarkan kami kepada Ishaq bin Ibrahim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Mutamir dari Humaid dari Anas bahwasana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya pengobatan yang kalian berobat dengannya adalah hijamah dan al-kustul bahr. Hadis riwayat An-Nasai dalam Al-Kubro nomor 7537. Nah, seperti itu. Jadinya kalau misal penyakit ini jangan bekam. Penyakit punya riwayat ini jangan bekam. Berarti tidak sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW. Siapa yang lebih benar perkataannya, kita atau Rasulullah SAW? Sebelumnya saya minta maaf, saya hanya ingin meluruskan, dan selanjutnya di video selanjutnya saya akan menjelaskan dan juga akan saya uji lab hasil hasil darah yang ditusukkan dari bekam pen THO ini mengandung apa saja, kayak gitu. Dan saya minta semangatnya dari teman-teman supaya supaya subscribe, supaya bisa tembus sampai 10.000 agar owner Samurai ini bisa memproduksi bekam THO seperti ini. Karena pada dasar umumnya pen ini yang seperti ini hanya diperuntukkan untuk pen tes darah atau pengambilan sampel darah. Nah, seperti itu. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata atau gimana, atau kata yang kurang pantas atau gimana, saya minta maaf. Saya di sini hanya meluruskan agar membersihkan atau seperti apa. Jadinya Rasulullah SAW itu benar, tidak mungkin salah, karena perkataan Rasulullah SAW itu termasuk wahyu. Jadi saya ingin meluruskan, dan kedepannya juga saya akan jelasin tentang hadis secara uji lab, terus secara klinik seperti itu. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.